Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Samsung J7 Pro yang sudah dibongkar sama beliau dan serta sudah dibelikan sama LCD yang baru, teman-teman. Ini adalah kendala kerusakannya di bagian LCD atau untuk penggantian LCD, namun handphonenya sama sekali tidak ada gambar. Jadi diganti LCD yang baru itu tetap tidak mau menyala, teman-teman. Setelah saya koreksi, ternyata ada bagian soket konektor LCD yang ada di bagian mesin itu rusak, teman-teman. Kita coba untuk pembongkaran dulu, yaitu untuk melihat secara detail di bagian kerusakannya. Jadi ini rencana beliau itu sebetulnya kepengen diperbaiki sendiri, tapi ada kendala. Dan juga ada di bagian fleksibel baterai itu robek, teman-teman. Perhatikan, di bagian fleksibel baterai itu putus ya, teman-teman, atau robek. Jadi untuk baterainya juga sudah dibelikan dengan yang baru, tapi serinya beda, yaitu Samsung J530 atau J5 Pro yang digunakan untuk baterainya. Sekarang kita cek untuk di bagian mesinnya. Setelah saya bongkar, ini terdapat ada korosi yang banyak sekali, yaitu terutama di bagian bawah, teman-teman. Ini besar kemungkinan handphone sudah habis kemasukan air, mungkin cukup lumayan lama untuk jangka waktunya, karena terlihat jelas untuk di bagian korosinya itu sudah kering, teman-teman. Kita fokus untuk di bagian ini, yaitu di bagian soket konektor LCD yang ada di bagian mesin. Setelah kita cek untuk di bagian soket konektor LCD yang ada di bagian mesin itu rusak ya, teman-teman. Saya koreksi kembali di bagian ini yang terdapat sisa korosi. Ini banyak jamur ya, teman-teman. Khususnya di bagian bawah itu terdapat ada fungsi dari sinyal, charger, dan juga mikrofon, sama tombol back atau back dan home ya, teman-teman. Kita fokus untuk mengerjakan di bagian ini dulu, yaitu di bagian soket konektor LCD. Kita gunakan blower dengan panas di angka 3 dan anginnya di angka 1, yaitu untuk mengambil atau melepas di bagian soket konektornya. Setelah kita angkat soket konektornya dan kita bersihkan, ternyata masih ada sisa korosi. Perhatikan di bagian ini yang ada sisa korosi di bagian sela-sela pin kaki konektor LCD yang ada di PCB. Kita bersihkan dulu, teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan, ini adalah hasilnya. Sudah bersih, tidak ada korosi, dan kita siapkan untuk pengganti soket konektor LCD. Kita bisa menggunakan soket konektor yang baru, atau kita bisa mengambil dari mesin kanibalan atau mesin yang tidak terpakai. Selanjutnya kita presisikan dan kita gunakan flux sedikit saja. Ini tujuannya untuk proses pemasangan dengan cara manual, yaitu kita solder satu persatu di bagian pin kaki konektornya. Ini tetap dilakukan dengan ekstra hati-hati ya, teman-teman. Jika salah sedikit bisa bikin soket konektor itu rusak.
Oke, kita satu persatu untuk solder di bagian soket konektornya agar menempel di bagian mesin, dan di sebaliknya juga kita solder ya teman-teman. Jadi di sebelah sisi atas dan sisi sebelah bawah itu kita solder, sedangkan untuk di bagian sisi paling pojok kanan dan kiri itu nanti kita proses untuk pemasangan dengan cara kita blower ya teman-teman. Apabila kita solder itu dari samping itu nanti bisa menyebabkan soket konektor yang di bagian samping ikut rusak atau meleleh kena ujung solder teman-teman. Kita gunakan fluk dan kita gunakan untuk tenol pasta atau tenol cair sebagai untuk menambahkan tenol baru ke bagian kaki konektornya. Setelah kita tambahkan tenol, kita bersihkan. Hasilnya seperti ini. Kita akan coba untuk pemasangan dengan cara memblower teman-teman. Setelah pin kaki konektor sudah kita solder ulang satu persatu dan kita tambahkan tenol sambil kita tekan halus menggunakan blower, yaitu kita tekan halus dengan cara menggunakan pinset sambil kita blower dari atas dengan suhu panas di angka 3,2 atau 3,5, untuk sedangkan anginnya saya menggunakan di angka 2 teman-teman. Perhatikan di bagian ini setelah terpasang. Jadi untuk hasil pin kaki konektor di bagian mesin, apabila kita pemasangan hanya cuma sekedar manual menggunakan solder, itu hasilnya tidak maksimal teman-teman. Setelah saya blower tadi sudah ada videonya atau foto di bagian pin kaki konektornya itu. Setelah kita blower hasilnya maksimal dan rapi teman-teman. Kita lanjut untuk proses pengetesan menggunakan LCD yang baru yang sudah dibeli sama beliau, dan baterainya saya menggunakan baterai bekas yang original, ini dari Samsung J5 Pro yang bekas dari handphone rongsokan. Untuk baterainya saya coba untuk pinjam, kita coba untuk menyalakan handphonenya dan kita koneksikan charger dulu. Ini untuk mengetahui LCD-nya tampil atau tidak teman-teman. Alhamdulillah sudah keluar logo tanda pengisian daya baterai, dan alhamdulillah handphonenya dan LCD-nya pun bisa menyala ya teman-teman. Karena baterainya itu fleksibel dari bawaan beliau itu robek atau putus, nanti kita coba untuk memperbaikinya. Yang penting ini di bagian fungsi dari LCD setelah menyala jangan senang dulu, kita coba untuk nyalakan infonya untuk memastikan kondisi handphone ini bisa menyala dengan normal atau tidak, serta kita tes fungsi dari touchscreen. Karena untuk soket konektor LCD yang ada di bagian PCB itu terdapat jalur lampu, jalur gambar, dan juga jalur touchscreen ya teman-teman. Oke, untuk fungsi dari touchscreen kita cek. Alhamdulillah untuk touchscreen-nya bisa berfungsi dengan sangat normal sekali teman-teman. Jadi sekalian kita pengetesan LCD yang baru yang sudah dibeli sama beliau ya teman-teman. Dan oke, setelah pengetesan LCD sudah sukses, fungsi dari LCD dan fungsi dari touchscreen alhamdulillah bisa berfungsi dengan sangat normal. Sekarang kita coba untuk memperbaiki di bagian fleksibel baterai yang putus teman-teman. Jadi kalau saran saya untuk setiap pengerjaan, apabila kalian kepengen mengerjakan sendiri atau kepengen memperbaiki sendiri, yang saya mohon maaf, ini yang saya maksud itu orang biasa ya teman-teman, atau user, bukan sesama teknisi atau bukan toser. Khusus pelanggan atau kalian yang bukan teknisi atau kepengen memperbaiki sendiri, usahakan sekali lagi saya peringatkan harus dikerjakan dengan hati-hati. Jika kalian tidak mampu, kalian bisa minta bantuan sesama teknisi atau sama ke teknisi terdekat saja teman-teman, daripada menyebabkan kerusakan yang tidak-tidak dan bisa menyebabkan bisa fatal, mati total, ataupun bisa merugikan diri sendiri teman-teman. Sekarang kita coba untuk memperbaiki di bagian fleksibel baterai yang terputus atau robek. Itu saya menggunakan dari bekas fleksibel LCD ya teman-teman, atau bebas untuk fleksibelnya. Itu tujuannya untuk menyambung fleksibel yang terputus sekaligus untuk memperkuat fleksibel yang terputus. Setelah kita lapisi menggunakan lem hijau atau lem UV, setelah kering, untuk mengeringkannya kita bisa menggunakan lampu UV.
Setelah itu di baliknya ini adalah jalur positif teman-teman. Oke, yang di bawah itu tadi yang pertama awal saya sambung itu adalah bagian ground atau kutub negatif di bagian baterai. Di bagian atas ini adalah kutub positifnya. Dan di bagian samping itu ada jalur kecil, itu adalah bad ID. Jadi ketiga jalur harus kita sambung teman-teman, bukan hanya cuma positif dan negatif saja. Jadi di bagian jalur yang kecil ini itu adalah bagian jalur bad ID. Jika kita tidak sambung itu nanti bisa menyebabkan ada pengisian galat atau ada notifikasi segitiga warna kuning teman-teman. Oke, setelah kita jumper atau kita sambung untuk fleksibel yang terputus, sudah kering untuk menyambungkannya. Perhatikan di bagian ini fleksibelnya ini agak goyang ya teman-teman. Agar tidak putus di bagian dalam, kita bisa melapisi menggunakan lem seperti ini, yaitu kita gunakan lem LCD. Ini adalah lem LCD yang saya gunakan sebagai pengaman untuk di bagian dalam fleksibel agar tidak mudah putus saat kita tarik atau kita pasang lepas di bagian fleksibel baterainya. Oke, kita tes untuk fungsi dari baterai bisa mengisi dengan normal ya teman-teman. Kita coba untuk tunggu sebentar hingga pengisian daya bisa nambah atau tidak. Setelah beberapa menit kemudian sudah naik di angka 40%. Alhamdulillah untuk menyambung fleksibel baterainya sudah sukses tanpa kita membeli baterai yang baru. Apabila kalian mempunyai atau ada baterai yang bekas yang tidak terpakai, yaitu tipe serinya sama, kita bisa mengambil fleksibelnya. Jadi tidak usah kita menggunakan teknik jumper seperti tadi teman-teman, kecuali kalau stok tidak ada atau baterai rongsokan tidak ada, itu bisa kita memanfaatkan dengan cara kita menggunakan metode jumper teman-teman. Dan di bagian ini saya kasih tips, yaitu untuk memperkuat di bagian fleksibel LCD, karena kita menggunakan yaitu kualitas LCD yang KW, tapi ini beliau menggunakan atau membeli baterai, maksud saya membeli LCD dengan kualitas OLED ya teman-teman, jadi ekstra tipis. Harus ekstra hati-hati untuk metode di bagian ini yang sering saya lakukan untuk sebagai pengaman dan juga memperkuat fleksibel LCD menggunakan solasi teman-teman. Kita lepas untuk di bagian stiker, di bagian LCD kita gunakan tempered glass, tujuannya untuk memperkuat LCD, dan juga di bagian frame. Apabila kotor atau masih ada sisa lem, kita bersihkan dulu ya teman-teman. Karena kita menggunakan LCD yang KW, yang terutama itu adalah kualitas OLED, harus ekstra hati-hati. Apabila ada sisa kotoran yang ada di bagian frame, itu bisa menyebabkan kerusakan pada LCD setelah kita selesai pemasangan. Untuk di bagian mesin yang ada sisa korosinya sudah saya bersihkan dan sudah tidak ada korosi lagi, tinggal kita merakitnya teman-teman. Oke, perhatikan di bagian untuk tutup belakang ini, di bagian tombol power khususnya, di bagian tombol power itu agak sedikit bengkok di bagian backdoornya teman-teman. Kita luruskan dulu. Kita coba tekan kembali di bagian tombol power, apakah nyaman digunakan. Ternyata sulit ditekan teman-teman. Jadi apabila tombol on off ini sulit ditekan atau tidak bisa berfungsi, disebabkan oleh tombol luar itu di bagian karetan tengah itu amblas teman-teman. Kita bisa menambahkan lem Alteco atau lem Korea seperti ini. Kita kasih 1 tetes untuk menambahkan, yaitu karetan di bagian tengah tombol luar atau tombol powernya. Setelah kita perbaiki, kita gunakan tombol power sudah nyaman dipakai. Sekarang kita tahap untuk pemasangan, yaitu baterai. Di bagian PCB sengaja saya kasih solasi anti ground, tujuannya sebagai pelindung fleksibel baterai yang sudah kita sambung teman-teman. Oke, kita pasang backdoornya dan kita selesaikan perakitannya. Kita pasang semua skrupnya, dan perhatikan di bagian ini kita tes dulu fungsi dari LCD-nya kembali teman-teman. Yaitu setelah perakitan kita tes ulang sebelum terlanjur pengeliman atau pemasangan LCD.
Tujuannya satu kali lagi untuk menghindari resiko dan juga salah paham sama pelanggan teman-teman. Oke, kita tes ulang untuk fungsi LCD dan juga fungsi dari touchscreen. Alhamdulillah bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Setelah kita tes normal sekali, kita matikan infonya. Dan sekarang kita tahap untuk proses pemasangan LCD. Di bagian stiker belakang ya warna biru itu terdapat saat kita melepas itu terdapat stiker atau lem bolak-balik ya teman-teman. Di bagian ini saya jelaskan sedikit. Di bagian sebelum pemasangan LCD yaitu ada celah di bagian frame antara LCD yang KW alias tidak presisi karena ada jarak kerenggangan seperti ini. Kita bisa menambahkan double tip atau solatip, yaitu berbentuk busa atau tebal namun tipis. Kita bisa memanfaatkannya sebagai pelindung layar di bagian pojok atas dan pojok bawah yang terdapat celah teman-teman. Tujuannya hanya satu, untuk menghindari risiko agar saat pemasangan LCD tidak pecah teman-teman. Karena menggunakan LCD yang OLED itu pemasangannya harus ekstra hati-hati. Salah sedikit bisa fatal. Apalagi harganya sangat mahal teman-teman. Jadi saran saya untuk proses pengerjaannya selalu dilakukan dengan hati-hati. Kita pasang lem secukupnya saja dan kita gunakan penutup fleksibel LCD karena penutupnya itu dari bawaan tidak ada. Saya menggunakan solatip sebagai pelindung fleksibel LCD-nya. Kita presisikan LCD ke bagian frame sambil kita gunakan gelang karet secukupnya saja sambil kita menunggu lemnya kering. Setelah lemnya kering, kita lepas karetnya dan ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Setelah melalui proses tahap demi tahap dari awal sampai selesai, alhamdulillah terpasang presisi, rapi dan tidak ada celah di bagian LCD atau cahaya tidak bocor. Dan kita tes lagi untuk fungsi dari LCD setelah kita selesai perakitan teman-teman. Alhamdulillah untuk fungsi touchscreen nyaman dipakai, LCD-nya pun tidak ada yang cacat dan sukses untuk pemasangan LCD sekaligus perbaikan di bagian soket konektor LCD. LCD sudah kembali nyaman dipakai dan normal sekali. Kita tes untuk fungsi dari kamera belakang dan juga kamera depan teman-teman. Untuk hasil kamera belakang masih bersih dan jernih. Untuk di bagian kamera depan juga masih bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah sukses semua. Kita cek kembali di bagian fungsi dari charger yang ada kerusakan di bagian fleksibel baterai tadi putus ya teman-teman. Sudah normal semua untuk infonya yaitu Samsung J7 Pro. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.